Kami hormati Bapak Kepala Desa Botomanu, yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli Kabupaten, para pendamping yang sama kami hormati, yang kami hormati Ketua DPD, yang kami hormati perwakilan dari Puskesmas Bojongloe, yang kami hormati para kepala desa yang sempat hadir pada hari ini, para ketua RT, pemirsa yang sama kami hormati, dan seluruh ketua RT dan para peserta rapat yang sempat hadir pada hari ini yang bersama kami muliakan. Juga alhamdulillah karena pada hari ini kita sempat diberi lagi kembali kesempatan dalam rangka menghadiri stunting Desa Botomanu yang mungkin sebentar juga jika peserta yang kita undang itu hari juga, maka kita akan melanjutkan ke rapat musyawarah inklusi Desa Botomanu. Salam dan salawatan sebelum kita mulai bahwasanya rapat ini adalah rapat musyawarah yang sangat penting menuju program pemerintah desa 2024 yang akan sebentar lagi kita akan susun dari untuk kedatangannya. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati DP 3RT ya, Kabupaten. Yang kami hormati Kepala PTD Puskesmas Kecamatan Bojongloe atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babinsa Timmas yang sempat hadir. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa Botomanu beserta jajaran. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala Dusun, Ketua RT, para tokoh masyarakat. Yang kami hormati dan banggakan kader Posyandu, Ibu Bidan, dan PKK Desa Botomanu dan seluruh hadirin hadirat yang tidak sempat karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama di aula kantor desa kita ini di Desa Botomanu dalam rangka kegiatan musyawarah desa untuk stunting tahun 2023 apabila kita masih jadikan referensi dalam aktivitas keseharian kita. Sebelum saya menjadi kegiatan yang harus kita terus jalankan di tengah masyarakat secara bersama-sama. Karena stunting ini adalah menjadi program nasional yang memang dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kabupaten, kecamatan itu kita memang ini untuk bagaimana stunting ini kita bisa jalankan pencegahan dan penurunan stunting kita. Nah tentu kita di Desa Botomanu masih ada beberapa ya sesuai data yang ada kasus stunting masih ada dan itulah yang bagaimana supaya kita ini bisa menurunkan untuk menyembuhkan sebenarnya tapi ketika misalnya melewati batas usia 5 tahun itu sudah otomatis sudah keluar dari kasus stunting. Tetapi kita usahakan tidak bertambah. Nah, bagaimana caranya tidak bertambah atau naik kasus stunting di wilayah kita? Tentu ini kita harus berkolaborasi bersama mulai dari aparat RT, kader Posyandu, PKK, dusun, kepala desa sampai di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Ada lokpin di kecamatan, di kabupaten selalu lapor ke stunting. Nah, tentu ini menjadi perhatian pemerintah supaya anak-anak kita tidak lagi karena ini adalah persiapan untuk generasi pelanjut kita karena otak itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Sedangkan kita butuh generasi yang bagus, yang baik untuk meneruskan kepemimpinan bangsa ini. Dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak TAP 3I Kabupaten Maros. Yang saya hormati Ibu dan Ibu Kapus Kepala Puskesmas dan Bapak Rumah Putih. Saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh kecamatan dan pemerintah desa, Pak Hadir. Yang saya hormati Bapak Desa, Bapak Dimas. Saya hormati teman-teman PPD, para kepala disu, para KPD, serta seluruh kadernya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya lepaskan satu-satu yang bersama-sama kita. Musyawarah Desa Dombes Stunting tahun 2024. Setelah saya kesana ini dalam rangka tahun dan stunting ini mudah-mudahan di desa kita ini terdapat ada stunting, maka sebentar kita akan menunggu bersama dan sebentar akan dibawakan oleh Ibu dari kesehatan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ketua BPD dan seluruh undangan. Hormat wakil dari Puskesmas Mitoloi, hormat seluruh aparat desa Manu, hormat bersama gerakan kecamatan desa kecamatan Puskesmas Bapak Hasanuddin, Bapak Ica, Bapak Katinas, Bapak Dusun, Bapak RT, kader posyandu dan Bapak dan Ibu yang ada dalam acara bersantri yang tidak bisa dilakukan. Alhamdulillah salah satu tahapan untuk mencapai tahapan penyusunan Musrepal Desa. Ini bagian dari penyusunan PKPD tahun 2024. Kenapa seperti itu? Karena usulan-usulan kegiatan yang ada nanti di sini akan masuk kepada PKPD Desa. Apalagi ini adalah samping bagi kita membahas tentang stunting, sebuah program nasional dari pusat yang wajib ditangani oleh semua stakeholder dari atas sampai ke bawah. Artinya dari unsur pimpinan sampai ke desa-desa. Ini menjadi kewajiban karena ini adalah program nasional kita dalam rangka penuntasan stunting di Indonesia. Katanya masih banyak. Harus juga data ranking berapa ya? Tinggi. Yang kedua ketiga di selesai. Ini juga di Maros data ranking berapa ya? Di 2 ranking 3 juga. Ya. Jadi memang kita di sini secara nanti ini ya karena bicara kita membahas itu seperti apa itu penanganannya. Penanganan stunting ini karena di regulasi kami Permendesa nomor 8 tahun 2022 tentang Perdas Penggunaan Desa tahun 2003 itu disebutkan bahwa dari desa itu diperlukan untuk penanganan dan pencegahan stunting dan perluasan penanganan kesehatan di masyarakat. Ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah dalam hal evaluasi dan komitmen. Dalam hal evaluasi pelaksanaan yang kemarin-kemarin. Sekarang pelaksanaan penanganan stunting di bulan kemarin ini kita tetap dilaksanakan seperti itu kan sangat. Yang kita coba saya mengharapkan kolaborasi dari kecamatan dan puskesmas yang betul-betul memahami tentang hal ini sehingga bisa memahami apa permasalahan utamanya sehingga stunting ini betul-betul masih ada. Hari ini Pak Desa harus komitmen dengan tanda tangan itu. Bagai komitmen dengan hasil seluruh kita bahwa untuk langsung melaksanakan hasil kesepakatan kita itu tidak ada komitmen. Makanya dalam saat itu 2 aja sesungguhnya kita evaluasi seperti apa yang kita lakukan selama ini. Dan kalau memang itu sudah benar kita akan tingkatkan. Kalau memang itu tidak bisa maksimal maka akan dicari caranya. Seperti apa caranya supaya maksimal penanganan tadi 2023 ini sehingga 2024 itu stunting di Kelurahan bisa turun.
Setelah itu sering membicarakan ini strateginya, maka ada komitmen dari pemerintah desa bahwa komitmen kita sekarang ini akan dilaksanakan di tahun 2024 dan langsung masuk dalam prioritas RKPD desa tahun 2024 untuk desa untuk Yang saya hormati Bapak Camat Mojoloe, DAP 3 Kabupaten Maros, tim pendamping kecamatan. Saya hormati Kepala Puskesmas Mojoloe yang mewakili Ketua BPD serta anggota, para saudara agung, para kepala dusun, para ketua RT, Pak Bingkat Dimas, Pak Bisa, para kader Posyandu, Bidang Desa, dan terkhusus yang saya hormati dari orang tua pasien, boleh dikategorikan mungkin pasien anak penderita gizi stunting, dan hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah hadir di binekaannya, karena ada istilah mengatakan bahwa kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kalau ini mengobati sudah beberapa tahun ini termasuk program nasional penanganan stunting. Bagaimana anak kita ini dia lahir normal dan tidak mempunyai penyakit apapun. Nah, maksudnya mungkin di stunting karena memang tadi sampaikan bahwa kasihan kalau anak kita termasuk anak-anak stunting karena dia memang tidak sesuai perkembangan umur dan masalah berat atau masalah pemikiran. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan bahwa kalau kita mungkin dari kader Posyandu atau bidang desa dan kita semua khususnya kita mungkin berbanyak sosialisasi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih usia produktif bagaimana pencegahan. Tadi sampaikan tim ahli bahwa kalau memang tidak cukup 1 kali 1 bulan, kenapa kita tidak programkan setiap hari, 3 kali, 30 hari sebulan. Kalau bisa anak-anak terhindar dari itu, kenapa kita tidak lakukan? Nah, itu ada caranya. Dan penanganannya ya artinya pencegahannya itu yang kita harus sosialisasikan kepada usia produktif, khususnya mungkin yang calon-calon ibu, calon bapak harus hadir keduanya. Nah, kita pakai logika lari ke bidang pertanian. Karena contoh bahwa itu bisa berkurang. Tadi kita katakan Pak Camat bahwa di atas 5 tahun sudah tidak ini, kasihan. Mungkin Bu Bidan dan kader Posyandu apa yang mungkin motivasi atau apa mungkin yang bisa kita laksanakan ke depannya, khususnya di tahun 2024 ini anak-anak stunting ini bisa tertangani dengan baik. Kalau perlu memang kita berikan anaknya atau orang tuanya, tapi kalau saya pribadi harus dua-duanya dibina itu, bapak dan ibunya. Kalau cuma satu cuma ibu aja mati. Bilang sampai kapanpun, karena itu saya bilang tadi bahwa ini yang agak-agak ini itu bisa tidak mungkin lah, paling ada hidup itu ya paling 5 tahun 10 tahun itu pasti ya. Karena kenapa? Ada beberapa orang tua dari anak itu saya tanya dan kekurangan kami mohon dimaafkan dan saya bilang kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya karena hari ini saya mengikuti kita di sini memang masih cukup tinggi. Tapi khusus untuk desa Bongko Marano, alhamdulillah ada penurunan kasus stunting dari tahun sebelumnya dengan tahun ini. Namun yang perlu kita perhatikan lagi untuk data stunting 2023 nanti data yang akan kita pakai yaitu hasil pengukuran bulan Agustus. Jadi tahun bulan depan siap-siap saya juga ingin menyampaikan kepada ibu kader nanti karena ini yang menentukan, mohon nanti saat pelaksanaan pengukuran betul-betul pengukurannya diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan ada balita-balita yang rewel jangan dulu dipaksa karena salah satu kenapa stunting tak banyak mungkin karena dari faktor hasil cara pengukurannya ya. Kalau cara pengukurannya tidak tepat karena mungkin anaknya sudah rewel atau ibunya sudah buru-buru mau pulang tidak tenang nih, diukur buru-buru hasilnya tidak bagus. Nah, karena ini hasilnya akan sangat berpengaruh dengan status gizi balita
beda 0,1 saja itu sangat mempengaruhi dengan status gizinya. Tapi kalau sudah diukur sesuai dengan standar, sesuai dengan yang sudah dilatihkan sebelumnya, dan alhamdulillah pemerintah Desa Bontokarang sudah menganggarkan ya pelatihan kader. Semua kader sudah dilatih. Semoga ilmu yang didapatkan dulu diterapkan, dan hasilnya nanti bisa kita lihat tahun ini bagaimana hasil status gizi balita di bulan Agustus.